Adik laki-laki, apakah Anda akan meninggalkan alam dewa kuno? Walaupun itu hanya sebentar tinggal di alam dewa kuno, Xiao Yan harus mengatakan sesuatu kepada kakak laki-lakinya. Jangan khawatir, saudaraku, saya memiliki kebijakan sendiri. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Yun masih menatapnya dengan cemas. Jelas tidak bijaksana meninggalkan alam dewa kuno sekarang. Aku khawatir tidak aman bagimu untuk berjalan sendirian. Akan lebih aman aku pergi bersamamu, kata Yun. Tidak perlu kakak laki-laki, aku mempunyai sesuatu untuk menyembunyikan nafasku. Taiksu tidak dapat menemukanku pergi dan kembali. Melihat kegigihan Xiao Yan, Yun tidak berkata apa-apa lagi. Meski sekarang kami memanggilnya kakak laki-laki, bagaimanapun, saya pernah menjadi yang mulia tuan mereka. Mereka semua tahu tuan mereka, setidaknya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Mata tegas Xiao Yan mengatakan segalanya. Xiao Yan segera pindah. Itu berubah menjadi Chang Hong, dan dengan satu lambaian nafasnya seakan hilang seketika. Bahkan Yun dan yang lainnya pun terkejut tidak merasakan aura Xiao Yan. Di suatu tempat, Yang Mulia Ratu, silakan minum teh, pemandangan surga. Tapi itu tidak benar, itu diatur oleh orang-orang. Hanya ada satu paviliun Xuanxing lembut dan anggun, suasana keluarga terpelajar, gerakan lembut. Setidaknya tampaknya dia seorang pria sejati. Mengapa Yang Mulia Ratu tidak pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padaku? Seperti kamu. Kamu harus tahu, laki-laki yang dapat saya miliki bukannya kamu. Sangat memalukan memiliki kota yang kosong. Sang ratu tampak acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Yang Mulia Ratu terlalu sewenang-wenang. Kekuatan Anda dapat melihat waktu, tapi jika kamu bodoh, kamu bisa meninggal. Bukankah itu lebih buruk? Xuanxing juga tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan sudut mulut sedikit terangkat. Semua yang kamu miliki sekarang hanya didasarkan pada kekuatan Taiksu yang kuat sebagai latar belakang. Banyak akal tapi tidak banyak. Ratu terus menggunakan kata-kata kasar terhadapnya. Ratu, di wilayah Taiksu sepertinya tidak ada rasa takut. Dengan tingkat kekuatan ketiga Anda, aku sebenarnya tidak takut sama sekali. Xuanxing tidak terlihat marah. Tapi mungkin itu hanya tampak saja. Takut, tapi apa gunanya rasa takut? Ratu mengangkat alisnya. Tangan putih dengan lembut mengambil cangkir teh, menyesap. Tentu saja berhasil, Anda bisa pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Xuanxing tersenyum pahit. Saya tidak akan pergi, Anda mengundang saya ke sini. Sang ratu mendengus dengan arogan. Apa artinya ini? Kenapa kamu tidak pergi? Xuanxing merasa bingung. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Xuanxing tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak dapat memahami ratu. Jika Anda masuk ke dalam kamp musuh, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Xuanxing tidak ingin menyakiti ratu, tapi ratu tidak mau pergi. Tapi halaman ini milikku. Aku mendapat banyak manfaat dari berbicara dengan ratu. Tidak lama setelah diucapkan daripada dilakukan, aku tidak akan menyakitimu sama sekali. Xuanxing memandang wanita di depannya yang sepertinya sedang melampiaskan amarahnya. Sepandai dia, tampaknya semuanya bisa diselesaikan, namun dia tidak bisa menebak atau memperhitungkan apa yang dipikirkan ratu di depannya. Menunggu seseorang menjemputku, dan aku akan pergi, ratu lalu berkata. Mata Xuanxing bergerak-gerak saat mendengar ini. Apakah ada orang yang berani masuk ke interior Taiksu saya? Kecuali jika Anda mengirimkan orang-orang kuat di tingkat kelima keabadian dewa, kalau tidak, tidak ada yang berani datang ke sini, tidak ada yang bisa datang ke sini. Xuanxing sangat percaya diri.
Dia berkata dengan lembut dan membuatkan teh untuk ratu lagi. Tuang ke dalam cangkirnya, jadi aku menunggu orang itu pasti akan datang menjemputku, ratu berkata dengan tegas, siapa? Yang mulia. Su Anxing bertanya, tidak tahu, jawab ratu. Itu berakhir dengan diamnya ratu. Su Anxing sangat mudah untuk memintanya datang, tetapi sulit untuk mengusirnya. Su Anxing tidak melakukan apapun pada ratu, tentu dia juga memiliki beberapa ketakutan di dalam hatinya, bagaimana jika sesuatu terjadi pada ratu? Mungkin seperti efek kupu-kupu menghasilkan serangkaian sebab dan akibat, sehingga mengganggu seluruh rencana Taixu. Su Anxing tidak berani bertindak gegabah terutama sang ratu, yang sangat penting bagi Sensi. Segala sesuatu di dunia ini dapat dihitung tapi sepertinya tidak demikian sekarang. Setelah Su Anxing meninggalkan loteng, tidak lama kemudian sesosok muncul di sini, Nanfu. Sebuah suara yang dalam membisikkan nama ratu, apakah itu kamu? Orang tua yang membosankan, sang ratu sepertinya tidak terkejut saat melihat sosok di depannya. Kenapa kamu masih sama? Tidak bisakah berbicara membuat orang merasa lebih baik? Angka ini datang perlahan mengenakan jubah naga emas hitam mengenakan mahkota emas selalu menunjukkan auranya yang luar biasa, orang yang datang. Tidak lain adalah Su Qiantai, hanya mengatakan yang sebenarnya kamu tahu saya tidak suka berbohong, ratu mengangkat bahunya. Kenapa kamu di sini? Apakah dia direncanakan oleh anakku? Dia lebih pintar darimu. Tapi itu bukan perhitungan jika aku bilang aku datang menemuimu apakah kamu percaya? Ratu berkata sambil tersenyum lalu keluarkan cangkir teh baru. Tangan mengambil teko tuangkan satu cangkir penuh. Melihat cangkir teh yang terisi mata Su Qiantai sedikit bergerak ada ketakutan di matanya, kecantikan benar-benar sebuah bencana, jika saya belum pernah melihat Anda di Sensi saat itu, saya juga tidak akan berhenti di level kelima, dia bahkan kehilangan tahtanya. Su Qiantai tersenyum pahit, lalu berjalan ke paviliun mengambil cangkir teh yang sudah diisi, minumlah semuanya dalam sekali teguk seperti meminum anggur. Kenapa kamu merasa yang kamu minum bukan teh? Apakah itu racun? Apa yang saya minum selalu racun? Anda secara pribadi memberikan racunnya bukan? Su Qiantai memandang ratu dengan tatapan yang tidak sederhana. Sepertinya angan-angan namun ratu justru sebaliknya ada lelucon di matanya yang indah, apakah aku sekuat itu? Lalu mengapa Anda peduli dengan semua makhluk tetapi tidak diracuni oleh saya? Ratu tersenyum lembut, sesuatu, semakin sedikit yang bisa Anda dapatkan semakin berharga, jadinya mengapa tidak menikmati perasaan ini? Su Qiantai tersenyum lega. Dia tampaknya memiliki perasaan yang berbeda terhadap ratu, tapi sampai hari ini namun ada perasaan yang telah aku lepaskan, ayo pergi aku akan membawamu keluar dari sini. Su Qiantai mengira Su Anxing lah yang menangkap ratu di sini. Dan dipenjarakan di sini, saya tidak akan pergi, mengapa? Lalu Su Qiantai pergi dengan ekspresi tak terduga. Sang ratu menikmati perasaan di sini dengan nyaman, jangan memikirkan apapun sangat nyaman di sini, orang itu pasti khawatir datang dan selamatkan aku bagaimanapun caranya, ratu berpikir dari sudut mulut sedikit terangkat, sepertinya pikiranku sudah dipenuhi dengan gambaran, saya pikir ratu juga akan baik-baik saja belum terlambat untuk menunggu sampai kekuatan klon dewa asliku menjadi lebih baik. Dan dalam ketiadaan Dongyun Xiaoyan sendiri berubah menjadi Chang Hong langsung ke tempat klon dewa aslinya berada, adapun penampilan cemas Xiaoyan dalam imajinasi ratu, Xiaoyan sepertinya tidak punya masalah sama sekali, jauh sekali Xiaoyan sudah melihat klon dewa asli yang menyeret 2 bintang limbah besar.
Menyeret bintang sampah besar itu perlahan ke depan dalam kehampaan. Mari kita lihat apakah King Xuan Tianbu dan ini dapat memenuhi harapan.